Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zildan Alfasabila dari kelas 2 ED 3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai respon hasil tanning sistem closed loop pada peralatan berkendali, yaitu pengendali suhu, yang akan dikerjakan pada LKM atau lembar kerja mahasiswa. Nah, berikut merupakan lembar kerja mahasiswa praktikum pengendalian proses, yaitu respon hasil tanding sistem closed loop pada peralatan berkendali, yaitu pengendali suhu. Nah, untuk yang pertama, yaitu data hasil pengamatan kondisi kritis. Di sini diketahui nilai dari PBC sebesar 45, dan di bawahnya ada data, yaitu waktu dan persen PV yang akan digunakan untuk membuat grafik. Untuk selanjutnya yaitu membuat grafik pengamatan, grafik kondisi kritis. Nah, pada grafik kondisi kritis ini menggunakan data yang sebelumnya, yaitu waktu dan persen PV. Untuk sumbu X-nya yaitu waktu dan sumbu Y-nya yaitu persen PV. Dan didapatkan hasil grafik seperti berikut. Untuk selanjutnya yaitu menentukan nilai PC berdasarkan grafik dan parameter pengendali untuk tanning menggunakan metode Ziegler-Nichols. Nah, untuk PBC-nya itu sudah kita ketahui sebelumnya sebesar 4,5. Dan untuk PC itu didapatkan nilai sebesar 12,5 detik atau setara dengan 0,5 cm. Nah, pada PC ini didapatkan dari perbandingan. Nah, pada perbandingan ini itu digunakan perbandingan waktu dalam bentuk second dan jarak dalam bentuk cm. Nah, pada perbandingan yang pertama itu pada waktu 10 detik jaraknya sebesar 0,4 cm. Untuk menentukan perbandingan ini kita bisa menggunakan penggaris pada grafik. Nah, pada kotak kecil yang pertama ini, kotak kecil ini diukur pada penggaris didapatkan nilai sebesar 0,4 cm dan waktunya sebesar 10 detik. Nah, untuk 10 detik ini didapatkan dari dalam kotak besar ini kan terdapat 5 dikali 5 kotak kecil. Nah, pada 5 kotak kecil ini nilainya sebesar 50. Jadi, nilai dari satu kotak kecil itu sebesar 10 detik. Dan untuk perbandingan yang kedua, untuk waktunya sebesar 22,5 second dan untuk jaraknya itu 0,9 cm. Nah, untuk 0,9 cm ini didapatkan dari garis yang pertama ini, didapatkan 0,9 cm, dan untuk waktunya itu digunakan perhitungan 0,9 dibagi dengan 0,4 dikali dengan 10 second. Didapatkan nilai sebesar 22,5. Dan untuk yang ketiga yaitu 35. Dan untuk jaraknya sebesar 1,4. Didapatkan dari pengukuran menggunakan penggaris 1,4. Dan untuk mendapatkan nilai dari 35 itu 1,4 dibagi 0,9 dikali dengan 22,5 didapatkan hasil 3,5. Dan untuk menghitung nilai dari PC itu 35 dikurangi dengan 22,5 dan didapatkan hasil 12,5 detik. Untuk satuan waktunya itu 1,4 dikurangi dengan 0,9 dihasilkan 0,5 cm. Selanjutnya menuju pada tabel. Di sini menghitung nilai dari PB
KC, tau, dan tau D. Pada model yang pertama yaitu Pi, itu PB-nya dapat kita lihat perhitungannya pada gambar ini. Nah, untuk menghitung PB-nya itu 2 dikali PBC. Jadi 2 dikali 44,5 didapatkan hasil 9. Dan untuk KC-nya itu 100 dibagi dengan PB 9. Sehingga didapatkan hasil 11,1111. Dan untuk taunya ini tidak ada dan tau D-nya juga tidak ada. Sedangkan untuk yang PI ini PB-nya menggunakan rumus 2,2 dikali PBC. 2,2 dikali 4,5 sehingga didapatkan hasil 9,9. Dan untuk KC-nya ini 100 dibagi PB yaitu 100 dibagi 9,9 didapatkan hasil 10,1010. Dan untuk taunya ini didapatkan dari 0,8 dikali PC didapatkan hasil 10,375. Dan untuk tau D-nya juga tidak ada. Selanjutnya yaitu model PID. Untuk PB-nya ini menggunakan rumus 1,7 dikali PBC didapatkan hasil 7,65. Dan untuk KC-nya 100 dibagi dengan PB sehingga didapatkan hasil 13,0719. Dan untuk taunya ini menggunakan rumus 0,5 dikali PC sehingga didapatkan hasil 6,25. Dan untuk tau D-nya menggunakan rumus 0,13 dikali PC sehingga didapatkan hasil 1,625. Untuk selanjutnya yaitu LKM tentang P atau proporsional. Nah, untuk LKM P ini pada datanya tipenya itu servo, pengendali P, dan SP1 sebesar 40%, SP2 sebesar 45%, dan PB ini sebesar 9, dan tau tidak ada, tau D juga tidak ada. Nah, untuk PB, tau dan tau D ini didapatkan dari tabel yang ada pada kondisi kritis tadi. Nah, dan di bawahnya ada data T dan persen PV yang akan digunakan untuk membuat grafik. Nah, untuk selanjutnya yaitu membuat grafik kurva respon hasil tanning. Untuk sumbu X-nya menggunakan waktu, untuk sumbu Y-nya menggunakan persen PV, dan didapatkan hasil grafik seperti gambar berikut. Untuk selanjutnya yaitu menentukan analisis parameter respon hasil tanning. Nah, untuk parameternya ini ada overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Nah, untuk menentukan overshoot dan decay ratio ini kita perlu nilai dari A, B, dan C. Di mana untuk mencari nilai A ini itu yaitu nilai dari puncak tertinggi yang ada pada grafik ini dikurangi nilai dari PV konstan yang ada garis titik-titik hitam ini dan didapatkan nilai sebesar 1,1. Dan untuk B-nya ini PV konstan sebesar 44,3 dikurangi dengan nilai awal pada grafik. Nah, nilai awal pada grafik ini kita bisa lihat di datanya. Nah, nilai awal pada grafik sebesar 41,8. Sehingga nilai dari B yaitu 44,3 dikurangi 41,8 didapatkan hasil 2,5. Dan untuk C-nya ini nilai puncak yang kedua dikurangi dengan nilai PV konstan garis hitam didapatkan hasil 0,3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari ABC, kita bisa menghitung nilai dari overshoot dan decay ratio. Nah, untuk overshoot sendiri itu nilai dari
A dibagi dengan B. 1,1 dibagi dengan 2,5. Sehingga didapatkan hasil 0,44. Dan untuk decay ratio-nya, ini nilai dari C dibagi dengan A. 0,3 dibagi dengan 1,1. Didapatkan hasil 0,27. Nah, sedangkan untuk peak time ini waktu pada puncak tertinggi atau puncak pertama. Nah, pada waktu ini didapatkan nilai waktu sebesar 8 detik. Dan untuk rise time itu waktu pertama kali terbentuk PV konstan. Nah, waktu pertama kali terbentuk ini pada titik ini didapatkan waktu sebesar 6 detik. Dan untuk response time ini waktu yang dibutuhkan pada saat keadaan konstan pada titik yang ada di sini. Ini didapatkan nilai sebesar 429 detik. Dan untuk period of oscillation ini itu jarak antara dua puncak. Puncak yang pertama dan puncak yang kedua ini jaraknya sebesar 17 detik. Dan untuk offset ini yaitu SP dikurangi dengan PV. Nah, dari SP-nya kan kita ketahui dari awal tadi, yaitu sebesar 45%. Kita menggunakan SP yang kedua. Dan untuk PV-nya, ini kita lihat dari sini. Nah, dari garis ini PV-nya sebesar 44,3. Jadi didapatkan hasil sebesar 0,7%. Untuk selanjutnya yaitu PI atau proporsional integral. Nah, pada data hasil pengamatannya, untuk tipenya, tipe servo, pengendali PI, untuk SP1-nya 40%, SP2 45%, PB sebesar 9,9, tau sebesar 10,38 detik, dan tau D-nya tidak ada. Nah, untuk PB, tau, dan tau D ini didapatkan dari data yang ada pada kondisi kritis tadi. Dan di bawahnya juga sama, ada data waktu dan persen PV yang akan digunakan untuk membuat grafik. Nah, selanjutnya yaitu membuat grafik kurva respon hasil tanning. Untuk sumbu X-nya tetap menggunakan waktu dan sumbu Y-nya menggunakan persen PV. Dan didapatkan hasil grafik seperti gambar berikut. Untuk selanjutnya yaitu menentukan analisis parameter respon hasil tanning. Di sini nilai overshoot dan decay-nya tidak diketahui karena pada grafik ini tidak ada nilai dari A, B, C-nya, sehingga tidak ada nilainya. Dan untuk rise time-nya ini kita dapatkan nilai sebesar 42 detik. Untuk response time-nya 458 detik. Dan untuk offset-nya ini SP min PV. Untuk SP-nya itu 45 dan PV-nya itu sebesar 44,9 dan didapatkan hasil sebesar 0,1%. Untuk selanjutnya yaitu PID atau proporsional integral derivatif. Nah, untuk datanya ini tipe servo, pengendali PID, SP1-nya 40%, SP2-nya 45%, PB-nya sebesar 7,65, tau-nya 6,25 detik, dan tau D-nya sebesar 1,63 detik. Dan di bawahnya juga sama, terdapat data waktu dan persen PV yang akan digunakan untuk membuat grafik. Nah, pada grafik ini juga sama, kita menggunakan sumbu X-nya yaitu waktu dan sumbu Y-nya yaitu persen PV. Didapatkan hasil grafik seperti berikut. Untuk selanjutnya yaitu menentukan analisis parameter respon hasil tanning. Nah, di sini untuk nilai A, B, C-nya ini ada dan didapatkan untuk nilai A-nya
dari 45,1 dikurangi dengan 44,9 didapatkan hasil sebesar 0,2, dan untuk B-nya didapatkan hasil 3,9, untuk C-nya didapatkan hasil 0,2. Sehingga kita bisa menghitung nilai dari overshoot dan decay ratio. Untuk overshoot-nya sendiri 3,9 dibagi 0,2 didapatkan hasil 0,05128. Dan untuk decay-nya ini 0,2 dibagi dengan 0,2 didapatkan nilai 1. Dan untuk peak time-nya didapatkan nilai sebesar 15 detik. Dan untuk rise time-nya ini 12 detik. Dan untuk response time-nya sebesar 506 detik. Dan untuk period of oscillation-nya 2 detik. Dan untuk offset-nya ini sebesar 0,1% dari 45 dikurangi 44,9%. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.